Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari One Piece episode 1131 dan alur cerita ini gue ambil dari manganya langsung dan alur cerita di episode ini itu akan menceritakan flashback kehidupan Kuma setelah perangkat Bali dan awal mula terbentuknya pasukan revolusi dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan scene 8 tahun setelah insiden God Bali. Kalau dari masa sekarang 30 tahun lalu, terlihat Kuma yang sudah berumur 17 tahun, dia sedang mengobati para lansia di sana. Di sini Kuma sudah menjadi pendeta seperti ayahnya dulu. Para lansia ini pun kaget ketika tahu ayah Kuma meninggal, tapi sekarang mereka bangga Kuma bisa menggantikan ayahnya sebagai pendeta di sana. Para lansia pun berterima kasih setelah disembuhkan. Terus ada yang meminta apakah Kuma bisa nyembuhin mereka setiap hari. Terus Gini di sini datang dan mengatakan tidak bisa dan hanya bisa saat akhir pekan saja. Terlihat di sini Gini sudah tumbuh dewasa menjadi wanita cantik. Bahkan katanya walaupun dia galak tetap aja banyak pria yang mengejarnya. Di sini Gini memarahi para lansia karena gak tahu diri, karena gak bayar sama sekali tapi malah meminta disembuhkan tiap hari. Terlihat di sini para lansia ini itu sangat menyukai Kuma. Bahkan lihat mukanya aja mereka sudah sangat senang. Mereka juga senang karena bisa menyumbangkan apapun pada Kuma. Soalnya gara-gara upeti kerajaan yang semakin gak ngotak, mereka kesulitan bertahan hidup. Ternyata raja di sana itu sangat kejam. Bahkan penjaranya pun sangat buruk. Sampai ada yang dipenjara hingga mati kelaparan. Itu terjadi ya karena si raja itu gak ngasih makan para tahanan. Ya terlihat para lansia ini itu sangat membenci raja mereka. Karena yang bener-bener pelit dan cuma nurutin perkataan Tenryubito doang. Bahkan mereka sampai mengatakan kalau mereka gak sakit mereka sudah membunuhnya. Si Kuma pun ngomong kalau kalian sakit datanglah tiap minggu, maka dia akan menyembuhkan semua rasa sakit dan keluhan mereka. Dan semua lansia pun di sini pamit dan berterima kasih kepada Kuma. Lalu kita pun diperlihatkan gelembung yang sangat besar yang merupakan rasa sakit dari para lansia tadi. Di sini Kuma bersiap menerima semua rasa sakit itu dan ya Kuma di sini sampai kesakitan ketika menerima semua rasa sakit itu sampai menjerit. Si Gini yang dengernya pun ya dia cuma bisa nangis doang. Jadi selama ini setiap minggunya si Kuma selalu berkorban menerima semua rasa sakit para lansia. Si Kuma pun di sini ya mau gak mau harus menerima semua rasa sakit para lansia ketika menyembuhkannya. Karena kalau gak diterima rasa sakit itu akan balik lagi ke mereka. Tapi di sini Kuma masih merasa senang selama yang lain itu merasa senang. Dia meminta maaf kalau membuat si Gini khawatir. Si Kuma pun di sini ngomong akan berusaha lebih kuat lagi dan supaya gak khawatir lagi si Kuma ngajak makan dan si Gini pun senang. Lalu scene pun beralih ke 25 tahun lalu di masa sekarang yang dimana si Kuma ini sudah berumur 22 tahun. Di sini terlihat si Gini ngajak si Kuma nikah tapi si Kuma gak mau dan si Gini keke pengen nikah dan membuat si Kuma bahagia. Si Kuma pun tahu itu. Tapi si Kuma ini ingat sama yang terjadi sama keluarganya dulu, yang dimana diperbudak karena memiliki darah ras Bukaner. Jadi si Kuma di sini tuh tidak ingin membuat si Gini menderita seperti keluarganya dulu. Di sini si Kuma sedang membaca artikel pasukan revolusi. Dia sangat mengagumi Dragon dan ingin pergi ke laut untuk menolong orang juga. Terus tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata ada dua orang teman mereka yang memberikan makanan. Ya niatnya sih untuk deketin si Gini. Si Kuma dengan polosnya menerima dan si Gini marah. Lalu scene pun beralih ke 22 tahun lalu di masa sekarang yang dimana si Kuma sudah berumur 25 tahun. Di sini Kuma sedang mencoba menyelamatkan orang-orang yang ditawan pasukan kerajaan. Karena ternyata peraturan di kerajaan Sorbet itu telah berubah. Mereka bebas melakukan apapun pada orang-orang di kota selatan alias memperbudaknya. Si Kuma yang dengernya pun sangat marah dan menyerang mereka. Terus salah satu pasukan kerajaan ngomong ke si raja kalau kebijakan baru ini itu akan dianggap buruk oleh para warga. Di sini si raja terlihat tidak peduli dan mengatakan nanti juga rakyat yang berada di wilayah utara akan terbiasa merendahkan orang-orang di wilayah kota selatan. Jadi kerajaan sekarang itu terbagi dua wilayah, yaitu wilayah kerajaan dan wilayah yang dibuang. Ini dilakukan menurut si raja agar wilayahnya itu makmur karena di kota selatan banyak lansia dan hanya sedikit yang membayar upeti.
Shin pun memperlihatkan si Kuma dan yang lain yang sedang dipenjara. Awalnya si Kuma doang yang dipenjara, tapi si Gida dan teman-temannya itu membuat keributan supaya si Kuma dibebaskan. Jadinya ya mereka dihajar lalu dijebloskan ke penjara juga. Si Kuma di sini benar-benar gak terima sama aturan baru ini karena akan membuat negeri ini kacau. Si Gini pun di sini menjelaskan kalau Raja Bekori ini sangat nurut sama Tenryubito. Pasti ini terjadi karena ulah mereka. Dan kalau mereka ingin melakukan pemberontakan, mereka juga harus bersiap melawan pemerintah dunia. Terus tiba-tiba kekacauan terjadi di kota. Ternyata ada pihak yang menggulingkan raja. Undang-undang baru pun dibatalkan dan semua rakyat pun di sini terlihat senang. Dan pihak ini itu gak akan membiarkan ada yang meniru cara memerintah Tenryubito. Ya, dan ternyata pihak yang menggulingkan raja itu adalah pasukan revolusi alias Dragon dan Ivankov. Mereka di sini ternyata mencari Kuma dan Gini juga untuk menjemput mereka. Ivan ternyata sudah menceritakan mereka kepada Dragon dan mengatakan pasti Dragon akan langsung menyukainya. Si Kuma dan si Gini yang melihat Ivan lagi, mereka kaget, apalagi saat melihat Dragon. Si Ivan di sini mengatakan kalau si Kuma masih seperti dulu, mari kita ubah dunia ini bersama-sama. Dan pasukan revolusi pun terbentuk dengan 3 petinggi Dragon, Kuma, dan Ivankov. Dan pasukan revolusi ini itu terbentuk setelah tragedi permusnahan Ohara dan dimulainya era besar bajak laut. Dan pasukan revolusi ini itu telah membuat banyak unjuk rasa di banyak negara belahan dunia dan membuat marah pemerintah dunia. Dan organisasi ini itu sudah mengguncang seluruh dunia. Shin pun beralih ke pasukan revolusi yang sedang berperang dan mereka berperang ini untuk mengumpulkan dana, yaitu sebagai tentara bayaran untuk rakyat yang ingin menggulingkan penguasanya. Dan dana itu akan dipakai untuk membeli senjata dan melatih orang-orang yang ingin masuk pasukan revolusi. Dan hal ini dilakukan supaya mereka memiliki pasukan besar dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia. Terus di sini si Kuma nanya dari mana si Dragon belajar menggunakan senjata. Dia menjawab kalau dia sempat bergabung dengan angkatan laut, tapi dia tidak melihat keadilan di dalamnya. Jadinya si Dragon ini itu ya keluar angkatan laut. Si Ivan pun ngomong, padahal pasukan revolusi maupun angkatan laut ingin menolong orang lain ya. Lalu si Kuma pun ngomong kalau dia sudah memutuskan akan berjuang dengan Dragon. Dragon pun menjawab, akan kupastikan keputusanmu tidak salah. Setelah itu 8 tahun pun berlalu alias 14 tahun lalu di masa sekarang. Terlihat di sini Kuma kembali ke kerajaan Sorbet. Dia disambut hangat para warga. Shin pun beralih memperlihatkan Gini yang sudah menjadi komandan pasukan timur. Dia di sini terlihat senang karena besok akan berkumpul dengan pasukan Kuma. Tapi ketika Gini dan pasukannya ini mengobrol, tiba-tiba ada sosok misterius datang. Lalu Shin pun beralih kepada Dragon yang ada di Baltigo. Tiba-tiba Dragon mendapatkan kabar buruk kalau Gini telah diculik dan mereka tidak menyangka akan ada musuh yang datang. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan pasukan revolusi yang sedang kewalahan. Terus ada yang meminta bantuan karena pemberontakan di Tommy South Blue yang semakin parah. Pasukan revolusi pun tidak bisa karena sedang kewalahan menangani orang yang terluka di kerajaan Goa. Tapi tiba-tiba Kuma menawarkan diri akan membantu ke sana sendirian. Ternyata semenjak ini diculik, Kuma selalu bertindak gegabah. Ternyata Gini diculik Tenryubito karena dia dibawa kapal pemerintah dunia. Dan si Gini ini akan dijadikan istrinya Tenryubito. Balik lagi ke kerajaan Tommy yang di South Blue. Di sini pemberontakan 3 tahun kerajaan Tommy pun sudah berhasil dan mereka menang berkat Kuma. Dan Kuma pun di sini terlihat kelelahan dan meminta kembali ke kapal. Terus tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata ini telepon dari Gini. Dia meminta maaf dan menjelaskan kalau dia itu dijebak dan saat ini sudah 2 tahun berlalu semenjak Gini diculik. Di sini Gini menjelaskan kalau mereka tidak menginginkannya lagi karena sakit dan dia dibuang begitu aja. Gini pun di sini merasa bersyukur. Kuma yang dengar pun langsung syok. Lalu Gini pun ngomong lagi kalau dia ingin bertemu mereka untuk terakhir kalinya, tapi tidak bisa. Dan telepon ini mungkin adalah perpisahan terakhir mereka. Kuma pun nanya di mana lokasinya dan dia akan ke sana. Kuma takut tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Gini pun di sini meminta maaf karena
karena dia sekarang itu sudah sekarat dan Gini tidak ingin Kuma melihat keadaannya. Pesan terakhir Gini pun di sini mengatakan kepada Dragon dan Ipan. Dia meminta mereka untuk menjaga Kuma. Kuma yang tahu Gini di mana, dia langsung bergegas pergi menghampirinya. Lalu Gini mengucapkan pesan terakhir untuk Kuma bahwa dia mencintainya selalu dan selamanya. Dan telepon pun tertutup. Kuma pun di sini sampai di gereja di kerajaan Sorbet. Ia dan Kuma terlambat. Gini sudah meninggal karena penyakitnya itu. Warga di sini menjelaskan saat terkena cahaya matahari seluruh tubuhnya itu menjadi biru dan kulitnya itu mengeras seperti batu. Kuma pun mengingat semua kenangan bersama Gini. Para warga pun di sini nanya sebenarnya apa yang membuat Gini jadi seperti ini. Kuma pun hanya bisa menangis dan menyesali telah menolak ajakan nikah dari Gini. Warga pun di sini menjelaskan Gini rela mengorbankan tubuhnya terkena sinar matahari untuk menyeberangi lautan demi keselamatan bayinya. Kuma pun beres menguburkan Gini dan dia berjanji padanya akan membesarkan anaknya dengan baik. Lalu Shin pun beralih ketika Kuma merawat Bonnie bersama para warga. Di sini semuanya heboh karena Kuma gak bisa mengurus anak. Terlihat Kuma sangat bahagia melihat Bonnie yang mengingatkannya pada Gini. Bonnie pun di sini terlihat sama rakusnya dengan Gini dan Kuma yakin Bonnie akan serakus Gini. Lalu kita diperlihatkan proses pertumbuhan Bonnie. Kuma di sini sampai menangis bahagia melihatnya. Begitu juga para warga. Jadi keseharian Kuma itu masih berperang untuk pasukan revolusi. Lalu saat pulang dia merawat Bonnie dan saat dia berperang Bonnie itu dititipkan kepada para warga. Terlihat juga di sini Bonnie tidur dalam kandang besi karena takut tertimpa Kuma. Lalu saat itu juga kita diperlihatkan Sabo yang berlatih bersamanya. Lalu ketika teman-teman Kuma menghampirinya, mereka heran kenapa semua jendela ditutup dan Kuma menyuruh teman-temannya untuk menutup pintu. Dan ternyata Bonnie itu terkena penyakit yang sama seperti ibunya dulu. Teman-temannya pun kaget, lalu mereka bergegas mencari dokter. Kuma pun berterima kasih, dan setelah beberapa dokter didatangkan, ternyata gak ada yang tahu penyakit apa yang dialami Bonnie ini. Lalu Shin pun beralih kepada Kuma yang menghampiri Dragon. Kuma di sini meminta keluar dari pasukan revolusi karena Bonnie itu terkena penyakit yang sama seperti ibunya, dan dia itu tidak tahu ini tindakan yang benar atau enggak, tapi dia itu harus tetap berada di sisi Bonnie. Dragon pun paham dengan keadaan Kuma dan dia akan membantu Kuma mencarikan dokter untuk Bonnie. Lalu Shin pun beralih ke 7 tahun lalu di masa sekarang saat Bonnie berusia 7 tahun. Di sini Bonnie sedang mengajar 3 laki-laki karena ngeledek si Bonnie dengan menyebutnya vampir. Ya karena si Bonnie ini gak boleh terkena sinar matahari. Terus si Bonnie yang emosi pun menendang anak yang meledeknya itu. Lalu si Kuma datang menghentikan si Bonnie agar tidak keluar. Bahkan dekat pintu pun tidak boleh. Terlihat si Kuma di sini sangat cemas. Bonnie pun mengatakan dia itu hanya bercanda. Lalu Kuma membalas supaya si Bonnie gak bercanda kayak gitu lagi karena dia sangat khawatir. Ya dan si Bonnie pun nurut karena dia juga gak suka kalau ayahnya sedih dan cemas kayak gitu. Si Kuma pun di sini terharu. Dia pun langsung memeluknya sambil menangis bahagia. Lalu di sini kita diperlihatkan si Bonnie yang lagi galau karena dia itu diejek terus soal batu di dekat matanya. Si Kuma pun di sini berusaha menghibur si Bonnie dengan mengatakan kalau mereka itu hanya iri sama permata di wajah si Bonnie. Ya si Bonnie pun di sini kembali ceria. Di sini mereka pun ngobrol. Si Kuma di sini nanya ke si Bonnie kalau dia sudah besar dia pengen pergi kemana. Si Bonnie mengatakan ingin ke Pulau Langit dan nanya apakah ayahnya pernah dengar soal Pulau Langit. Ternyata si Kuma gak tahu dan nanya emangnya ada pulau di langit. Si Bonnie membalas kalau dia itu tahu dari buku yang dia baca dan letaknya itu kan dekat matahari jadi mungkin bisa lihat nikah di sana. Terus ngomong kau pasti suka kan ayah? Sambil menari ala nikah Kuma membalas sepertinya itu petualangan yang besar dan si Kuma ingin mengajak Bonnie ke sana untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Terus si Kuma nanya untuk ulang tahun yang ke-19 mau kemana. Si Bonnie membalas ingin ke pulau manusia ikan. Terus kita diperlihatkan Kuma yang mengobrol dengan dokter yang memeriksa Bonnie. Dokter ini mengatakan si Bonnie itu menderita penyakit Shapir Scale dan penyakit ini itu gak bisa disembuhkan. Terus si Kuma nanya lagi apalagi yang si dokter ketahui tentang penyakit ini dan nyuruh ngomong pelan-pelan aja. Lalu si dokter pun menjelaskan kalau di masa sekarang penyakit ini itu hampir tak pernah terlihat lagi dan penyakit ini akan semakin parah kalau tersinar matahari dalam wujud apapun. Ya contohnya seperti terkena cahaya bulan, bahkan pantulan cahaya dari cermin sekalipun. Dan kalau mau menyembuhkan penyakit ini itu hanya masalah waktu aja.
saja apakah sempat menemukan caranya sebelum penyakit ini mendahului. Dan waktu hidup Bonnie itu sekarang hanya tersisa 5 tahun lagi, bahkan suatu keajaiban jika bertahan sampai usianya yang ke-10 tahun. Dan si dokter di sini hanya tahu sampai situ aja soal penyakit ini. Si Kuma yang denger si Bonnie cuman punya waktu hidup 5 tahun lagi jelas shock parah. Dia terlihat bingung sambil menangis dan dia itu keheranan kenapa bisa padahal Bonnie itu tumbuh menjadi gadis yang kuat dan masih bertanya-tanya apakah emang gak ada obat dari penyakit Bonnie ini. Terus tiba-tiba si Bonnie datang mengagetkan si Kuma. Di sini si Kuma kaget banget karena ia takut ketahuan dan ngiranya si Bonnie itu tadi tidur. Si Bonnie ngomong kalau dia itu sudah mendengar semuanya dan mengetahui kalau ini akan berakhir di ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Si Kuma di sini mencoba mengelak dengan ngomong tidak tahu apa yang si Bonnie maksud. Lalu si Bonnie membalas kalau dia itu mendengar si Kuma ngomong gitu dan nanya kenapa ayahnya itu menangis, apakah dia salah ngomong. Dan si Kuma di sini terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau kondisi si Bonnie itu akan seperti itu selama 10 tahun. Dan si Kuma sedih itu karena merasa waktunya lama sekali. Si Bonnie pun menyimpulkan omongan si Kuma kalau di umurnya yang ke-10 tahun itu dia akan sembuh. Dengan kesalahpahaman itu Kuma terpaksa berbohong dan mengatakan tentu saja saat umur 10 tahun kau akan sembuh. Si Bonnie pun di sini senang. Tapi si Kuma di sini semakin pusing harus gimana. Lalu 1 tahun kemudian pun hal buruk terjadi di kerajaan Sorbet. Terus tiba-tiba para warga datang meminta tolong kepada Kuma karena Raja Bekori telah kembali dan masih kejam seperti dulu. Karena dia masih ingin membuang wilayah yang menurutnya itu gak menguntungkan. Lebih parahnya dia juga akan membakar rumah para warga. Si Kuma yang dengarnya pun jelas sangat kaget. Lalu Shin pun beralih ke si Kuma yang berusaha menyelamatkan warga desa dari kebakaran. Di sini Kuma memaksakan diri ingin menyelamatkan semua orang, padahal api itu sudah berkobar di mana-mana. Warga yang lihatnya pun khawatir takut si Kuma itu ikut terbakar. Lalu Shin pun beralih ke si Raja Bekori saat dia berencana membakar wilayah timur. Jadi ini dilakukan itu untuk efisiensi dan menarik perhatian Tenryubito karena supaya negerinya itu makmur. Terlihat para warga di sini mendemo si Raja biadab ini. Terus si Raja Bekori menyuruh pasukannya membunuh beberapa orang pendemo dan menyuruh mengatakan yang gak setuju sama kebijakannya disuruh maju ke depan untuk dibunuh. Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri para pasukan raja itu. Terlihat para pasukan ini sangat ketakutan dan mengancam akan mengeksekusinya. Dan ternyata itu adalah Kuma dengan penuh amarah. Shin pun beralih ke gereja. Di sini para warga sedang merawat warga lain yang terluka dan mereka menyuruh Bonnie jangan terkena sinar matahari. Dan di sini si Bonnie terlihat khawatir karena dia baru kali ini melihat ayahnya semarah itu. Balik lagi ke si Kuma, di sini si Kuma sedang mengamuk. Si raja di sini terlihat sangat ketakutan dan mengancam Kuma berkali-kali dengan mengatakan kalau yang melawan raja akan dihukum sangat berat dan kerajaan beserta rajanya pun di sini dihancurkan Kuma. Dan hal ini tercatat dalam sejarah sebagai revolusi dari satu orang di kerajaan Sorbet. Lalu Shin pun beralih ke Marijoa yang memperlihatkan seseorang yang melapor ke Gorosei Saturnus kalau kerajaan Sorbet itu memiliki raja baru. Lalu Saturnus pun nanya kali ini siapa raja barunya. Lalu Shin pun beralih ke kerajaan Sorbet. Di sini semua warga setuju dan sangat mendukung Kuma menjadi raja baru. Dan mau gak mau ya Kuma menjadi raja. Tapi dia masih tinggal di gerejanya dan masih mengobati para warga yang sakit. Si Kuma yang disebut raja sama para warga pun mengatakan jangan menyebutnya kayak gitu karena dia itu hanya wajah negara ini saja dan raja sebenarnya itu adalah Bulldog San dan Bulldog ini adalah raja lama dan para warga itu tidak masalah karena tidak terlalu buruk juga dan hati para warga itu sekarang merasa puas. Terus tiba-tiba ada cewek dewasa yang berlari-lari di gereja. Semua orang pun di sini keheranan siapa itu dan sangat mirip sekali dengan Gini. Kuma yang melihatnya pun shock karena sangat mirip Gini. Di sini wanita ini ngomong seolah-olah kenal dengan Kuma dan temannya dan dia di sini itu sedang latihan meningkatkan stamina karena dia itu mau berlayar ke Cakrawala saat umurnya 10 tahun. Jadi dia itu ingin meningkatkan staminanya. Lalu dia pun melihat cermin dan keheranan lalu berteriak kaget dan semua orang pun di sini sadar dan shock kalau itu adalah Bonnie dan bertanya-tanya kapan dia mau makan buah iblis. Dan ternyata benar Bonnie itu memakan buah iblis Modo-Modo Nomi dan mereka semua keheranan kapan dia menemukannya. Dan si Bonnie pun di sini disuruh mencoba kekuatannya lagi. Tapi Kuma di sini menyuruh jangan melakukannya karena
karena tubuhnya itu belum mampu. Terus tiba-tiba ada warga datang dan mengatakan Bulldog San ingin bertemu. Lalu di sini Bonnie pun berhasil menggunakan buah iblisnya dan berubah jadi tua. Teman Kuma yang melihatnya pun kaget. Tapi ya si Bonnie ini gak bisa pakai dalam jangka waktu yang lama. Mungkin karena belum terlalu lihai memakai buah iblisnya itu. Terus di sini si Bonnie pun dihampiri Bulldog dan nanya, dia siapa? Dia menjawab, pasti kau putri Bonnie. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai penasihat ayahnya. Dan dia datang membawa berita penting. Terus tiba-tiba Bulldog sadar bahwa mereka sudah bertemu ibunya yang merupakan mantan ratu bernama Connie. Dan ternyata yang digendong temannya Kuma itu merupakan Ratu Connie, bukan Bonnie yang memakai kekuatan. Dan mereka itu benar-benar mirip ketika versi tua. Dan Bulldog pun di sini menyampaikan berita tentang Kuma. Di sini Kuma masuk artikel berita dan Kuma dijelek-jelekan. Di sini dijelaskan kalau Kuma itu membakar desa dan merebut tahta dengan paksa. Ya di sini Kuma itu ternyata dipitnah. Teman-teman Kuma pun marah lihat berita ini. Dan ini itu juga sebagai bukti kalau Raja Bekori itu masih mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia. Dan pasti Raja Bekori akan mencoba merebut kembali tahtanya. Bahkan Bulldog mendapat kabar kalau kapal tempur Raja Bekori sudah bersiaga. Kuma yang dengarnya pun hanya bisa terdiam. Para warga pun di sini ketakutan dengarnya dan gak mau melihat Raja Bekori lagi. Dan kalau dia kembali pasti akan membunuh mereka. Kuma pun di sini setuju dengan perkataan para warga dan dia juga tidak akan membiarkan Raja Bekori kembali ke kerajaan Sorbet. Dan Kuma pun di sini akan bersiap jika Raja Bekori kembali. Dan dia yakin kalau dia itu akan diburu seperti kriminal. Dan si Kuma pun di sini gak bisa tetap tinggal di sana dan meminta Bulldog menggantikannya sebagai raja sampai situasi berjalan normal kembali dan meminta tolong juga jaga Bonnie karena gereja ini tidak akan aman lagi. Ya dan Bulldog pun paham dan dia akan membuat rumah baru untuk melindungi Bonnie dari sumber cahaya. Terus Kuma pun ngomong kalau dia itu akan kembali secepat mungkin dan menyuruhnya jadi gadis yang baik. Tapi ternyata Kuma salah gendong, itu bukan Bonnie tapi merupakan ibunya Bulldog yang sangat mirip Bonnie. Si Bonnie pun ngomong kalau ayahnya pergi dia akan kesepian. Lalu Shin pun memperlihatkan Kuma yang menghentikan armada besar angkatan laut sendirian, yang dimana angkatan laut ini dipimpin Raja Bekori dan Raja Bekori menyuruh pasukan angkatan laut menyerang Kuma. Terlihat di sini Raja Bekori sangat marah dan Kuma mengatakan, apa kau tidak punya malu? Beraninya dia menunjukkan wajahnya lagi di sini dan Kuma pun berhasil menenggelamkan seluruh armada angkatan laut yang menyerang. Lalu Shin pun memperlihatkan Bonnie yang sedang sedih karena kangen kepada ayahnya. Ibunya Bulldog pun di sini mengatakan untuk mengerti ayahnya karena ayahnya itu sudah menyelamatkan kita semua dan dia itu adalah pahlawan. Tapi Bonnie gak peduli karena tetap saja Kuma itu ayahnya. Lalu di sini si Bonnie pun terlihat senang karena saat usia 10 tahun dia akan sembuh dan setelah itu dia akan menjadi bajak laut. Lalu Bonnie pun di sini direspon, ya tunggu aja. Lalu si Bonnie pun mengatakan kalau sekarang dia mau jadi dewasa, sekarang juga dia bisa menjadi dewasa. Dan One Piece episode 1131 pun berakhir. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.